Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulana Tariq Zizat dengan NIM 2493014. Oke, di sini saya akan membahas tentang toharo. Mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengar toharo. Apa sih toharo? Nah, toharo itu kalau dalam Islam itu artinya bersuci. Maksudnya bersuci itu dalam lingkup bersuci dalam Islam. Toharo sendiri secara bahasa itu berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, menurut syariat, toharo adalah upaya menyucikan diri dari hadas dan najis sehingga dapat melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian. Gitu. Seperti halnya dalil, ada dalil di dalam Al-Quran yang bunyinya kurang lebih begini: Innallaha yujibu tawabina wa yujibul mutatahhirin. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, toharo ini juga termasuk mensucikan diri, teman-teman. Selanjutnya macam-macam toharo, teman-teman. Macam-macam toharo itu ada dua. Yang pertama ada toharo dari hadas, yaitu dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua yaitu toharo dari najis. Nah, toharo dari hadas yang pertama tadi yaitu hadas kecil. Nah, hadas kecil ini disucikan dengan wudhu. Contoh buang air kecil, buang air besar, kentut, tidur, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Gitu, teman-teman. Selanjutnya hadas besar. Nah, contoh dari hadas besar ini cara mensucikannya gimana? Yaitu disucikan dengan mandi wajib atau wusli ya. Dan contohnya yaitu penyebabnya hadas besar yaitu yang pertama junub, haid, nifas, dan tentunya keluar mani. Selanjutnya macam-macam toharo yang kedua yaitu toharo dari najis, teman. Nah, toharo dari najis itu mensucikan diri, pakaian atau tempat dari benda-benda najis. Jika tidak ada air atau tidak dapat menggunakannya karena alasan syar'i, maka diperbolehkan untuk tayamum. Ini sebagai halnya tayamum hanya tiket ya, teman-teman. Tiket penggantinya wudhu, gitu, teman. Tentunya kalau seseorang mau tayamum itu juga harus ada persyaratan-persyaratan yang menyebabkannya ya bertayamum gitu. Oke, kita bahas toharo ya. Selanjutnya toharo dari najis, teman-teman. Toharo dari najis ini adalah najis adalah benda kotor yang menurut syariat wajib dihilangkan dari badan, pakaian, ataupun tempat ibadah ya, teman-teman. Yang pertama, poin pertama yaitu najis mukhafafah, yaitu yang pernah ada najis mukhafafah yaitu najis yang ringan, contohnya air kencingnya bayi. Cara menghilangkannya atau mensucikannya cukup dengan mencipratkan sedikit air ke tempat najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini adalah najis yang sedang. Seperti halnya contohnya yaitu ada darah, nanah, air kencing orang dewasa, kotoran manusia. Nah, itu juga najis mutawasitoh. Kotoran hewan pun, ayam, burung itu juga mutawasitoh. Nah, cara mensucikannya gimana? Yaitu dihilangkan najisnya, najis ainiyah, hukmiyahnya dihilangkan, maka habis itu dialirkan sedikit air ke tempat najis tersebut. Yang penting hilang dari zat gitu, warna, bau, dan rasa itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini adalah najis yang besar, najis yang berat, teman-teman, yaitu contohnya kena jilatan anjing, kena
babi itu juga menyebabkannya najis. Boleh tuh najis besarnya. Cara mensucikannya gimana? Yaitu dibasuh dengan air 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Cara mensucikannya begitu teman-teman. Oke, selanjutnya hikmah toharoh teman-teman. Nah, hikmah toharoh ini yaitu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya teman-teman. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Jadi dari toharoh ini hikmah yang dapat kita ambil, salah satunya yang kedua ini adalah menjaga kesehatan kita. Karena badan kita segar, sehat, bersih, maka akan selalu meningkat kesehatan kita. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat menjadi syarat sah beberapa ibadah. Yang kelima yaitu mencerminkan keindahan ajaran Islam yang memperhatikan kebersihan lahir dan batin tentunya. Adapun alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci teman-teman, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang suci dan mensucikan. Air mutlak, air suci yang mensucikan teman-teman, seperti air hujan, air sumber, air sumur, air embun, terus air laut, air sungai itu juga termasuk air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Yang kedua ada debu yang suci untuk tayamum. Nah ini yang kedua, alat yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu debu yang suci untuk melaksanakannya tayamum, untuk mengganti wudhu tadi, karena ada beberapa hal yang menyebabkannya ia bertayamum gitu. Yang ketiga yaitu batu atau benda padat yang suci untuk istinja teman-teman, untuk istinja dalam kondisi tertentu, tentunya sesuai dengan ketentuan fikih ya. Jadi ada batu atau benda yang keras yang untuk bersuci teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan toharoh. Intinya ya toharoh itu bersuci dari kotoran hadis maupun najis gitu, hadas maupun najis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.